Self-love adalah bentuk rasa syukur kita dengan menghargai diri sendiri. Lakukan dengan mood yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik juga. Dan mulai nge-branding diri kita, apa yang bisa kita lakukan, menjadi versi terbaik dari diri kita. Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back, aku Fenty Melin. Buat yang baru mampir ke channel aku, selamat datang. Dan buat yang udah subscribe aku, terima kasih. Oke guys, jadi video kali ini sesuai sama judulnya, aku mau bagiin 6 tips cara mencintai diri sendiri atau self love gitu bagi milenial yang bisa bikin hidup kita itu jadi lebih bahagia. Nah, untuk self love sendiri sebenarnya apa sih? Nah, jadi self love itu adalah mencintai diri sendiri dengan melibatkan berbagai aspek seperti menghargai diri sendiri, percaya dengan kemampuan diri sendiri, dan juga peduli terhadap diri sendiri. Nah, terus kenapa sih self love itu penting? Karena self love adalah bentuk rasa syukur kita dengan menghargai diri sendiri. Nah, sampai di sini teman-teman udah paham ya apa itu self love. Jadi langsung aja kita ke topiknya, yaitu cara menciptakan self love itu tersebut. Yang pertama itu adalah me time. Dalam berbagai aktivitas kehidupan kita sehari-hari, dengan kesibukan kita, persoalan kita juga yang berbeda-beda, jadwal yang padat dan aktivitas kita yang regularly, tentunya kita itu ada rasa bosan gitu ya, kayak jenuh aja gitu sama kegiatan yang berulang-ulang seperti itu karena jadwalnya padat dan lama-lama bikin kita itu stres juga. Dan me time adalah salah satu cara untuk menciptakan self love. Dan me time itu menurut aku penting banget karena dengan melakukan me time itu artinya kita memberikan kesempatan otak kita untuk menjernihkan pikiran, mengurangi stres dan juga memfertilisasi tubuh kita. Dan kalau aku pribadi, me time itu seperti merecharge kembali energi yang ada dalam diri kita untuk mengembalikan mood dengan berbagai aktivitas kita yang kadang padat banget dan bikin kita itu capek. Nah, me time ini tuh solusi banget menurut aku untuk menghilangkan stres, menjernihkan pikiran kita dan juga mengembalikan mood kita supaya mood kita itu jadi lebih baik. Karena terkadang banyak kerjaan kita itu yang sebenarnya itu tiap hari kita kerjain, tapi terkadang ngumpulin moodnya itu yang susah. Nah, tapi kalau mood kita itu udah baik, udah bagus lagi, kita jadi lebih siap untuk memulai aktivitas kembali. Dan menurut aku aktivitas apapun yang kita lakukan dengan mood yang baik itu akan menghasilkan sebuah hasil yang baik juga gitu loh. Dan me time itu juga nggak perlu lama-lama banget sih menurut aku, karena kan kalau kita habisin waktu untuk me time juga itu ya wasting our time juga karena kita juga banyak kegiatan gitu kan. Kalau menurut aku 30 menit itu udah cukup untuk me time. Dan me time itu kan di setiap orang itu beda-beda ya. Misalnya me time-nya itu dia sukanya nonton, atau dia tuh scroll-scroll sosial media, atau misalnya lihat-lihat online shopping gitu. Dan masih banyak hal lainnya. Jadi itu adalah salah satu bentuk mencintai diri kita dengan cara me time tersebut. Jadi itu adalah hal yang pertama yang perlu kita lakukan. Dan hal yang kedua adalah berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Percayalah, karena setiap orang itu kan berbeda, karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, dan lingkungan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita mau bandingin diri kita dengan orang lain, dari hal fisik misalnya atau dari karir, itu malah menjadikan kita itu tidak bersyukur. Dan kalau misalnya kita mau compare orang lain, misalnya udah sukses dari kita, ya mungkin aja perjuangannya lebih banyak, dia lebih rajin, dia lebih disiplin, gak mudah menyerah, dan itu yang bisa menjadikan dia sukses seperti sekarang. Jadi mulai dulu syukuri diri kita apa adanya, dan mulai nge-branding diri kita, apa yang bisa kita lakukan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, sharing sesuatu yang baik. Karena balik lagi, setiap orang itu punya karakternya masing-masing. Jadi kita itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing juga gitu. Jadi ya if you want something in life, go work for it gitu. Lakukan apa yang kita bisa, karena kita semua bisa dan kita punya jalannya masing-masing. Jadi baiknya do not compare ourselves to others, dan sebaiknya kita itu compare diri kita di masa lalu dan diri kita yang masa sekarang, dan itu akan jauh lebih baik dan bisa menciptakan vibes yang baik. Nah, hal yang ketiga adalah lakukan hal yang kita suka. Jadi melakukan hal yang kita suka itu adalah bentuk cinta kita terhadap diri kita sendiri. Selain meningkatkan hormon endorfin, melakukan sesuatu yang kita suka juga akan memunculkan versi terbaik dari diri kita. Kayak misalnya aku sendiri nih ya,
Aku adalah seorang istri, seorang ibu, tapi aku juga passion untuk jadi content creator. Karena itu hobi gitu. Jadi kalau misalnya kita hobi, itu nggak akan jadi beban. Dan hobi yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi passion. Istilahnya tuh passionately curious gitu loh. Dan kalau misalnya kita udah passionate sama sesuatu, kita tuh bakalan enjoy ngejalaninnya karena kita suka. Apalagi dengan passion tersebut, kita mempunyai tujuan atau goals yang kita inginkan. Dan pastinya hobi itu menjadi jalan untuk kita menciptakan karya dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Nah, hal yang keempat ini adalah menjaga kesehatan tubuh. Jadi ya salah satu self love kita ya kita jaga kesehatan tubuh kita. Jadi self love itu tidak hanya soal menerima diri sendiri, tapi salah satu bentuk kita mencintai diri sendiri itu adalah menjaga kesehatan kita, mengonsumsi makanan yang seimbang, minum air putih yang banyak, dan istirahat yang cukup. Jadi seperti melakukan perawatan tubuh itu adalah salah satu bentuk cinta kita juga sama diri kita. Dan hal yang kelima, ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Jadi setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing ya. Jadi kita memaksimalkan kelebihan kita untuk memberikan hal-hal yang positif. Karena balik lagi setiap manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan kekurangan yang kita miliki, tapi kita bisa menutupi itu dengan kelebihan kita, kreativitas kita, karya kita, yang pastinya bermanfaat untuk orang lain dan juga membahagiakan diri kita sendiri. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah bersyukur. Nah, untuk bersyukur ini sebenarnya kedengarannya sederhana, tapi itulah yang terkadang bikin kita lupa. Jadi ya bersyukur adalah as simple as kita bisa bernafas, kita bisa makan enak, kita masih bisa bangun pagi. Dan bersyukur juga akan menciptakan hal yang positif di masa yang akan datang. Jadi itu adalah bentuk self love yang penting kita terapkan karena itu bisa menciptakan kebahagiaan karena kita melakukannya dengan sepenuh hati dan penuh dengan rasa syukur. Oke guys, that's all for my video. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa follow Instagram aku juga @fannymelin. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. See you next time.